Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Banyak hal informasi yang kakek segala tahu beritahukan terkait Randu Ireng, termasuk Ratu Mesum. Bagaimana kelanjutan keseruannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sebelum mereka berpisah, Ningrum tanggalkan caping lebarnya dan berkata, "Kek, kau ambillah caping bambuku ini. Kulihat topi pandanmu sudah banyak lubangnya." Lalu tanpa menunggu jawaban apakah orang itu setuju atau tidak, Ningrum sudah ambil topi pandan butut dari kepala si kakek, memakaikannya ke kepalanya sendiri, sedang caping bambunya dipakaikan ke kepala orang tua itu. Kakek segala tahu tertawa panjang. Terima kasih perempuan cantik. Kelak kau akan mendapatkan jodoh baru, seorang suami yang baik, pengganti suamimu yang hilang itu. Kek, Ningrum berseru seraya melirik pada Wiro Sableng. Si kakek buru-buru berkata, jangan salah sangka Ningrum. Calon pengganti suamimu bukan pemuda tolol bernama Wiro Sableng ini. Kaleng di tangannya kembali berkelontangan. Klontang. Bulaksari merupakan kota pasar tempat penduduk sekitarnya mengirimkan hasil pertanian maupun ternak untuk dijual pada setiap hari Kamis. Karenanya, kota ini lebih dikenal dengan sebutan Pasar Kamis. Sebagaimana biasa, setiap Kamis pagi di Tanah Lapang yang menjadi pusat pasar telah penuh dengan tumpukan sayur mayur, padi, ternak, dan lain sebagainya yang siap menunggu pembeli. Para tengkulak berkeliaran menawar sana, menawar sini. Bila harga cocok, barang dagangan pun diangkat, bertukar dengan uang. Para pemilik barang biasanya adalah para petani pulang dengan kantung penuh. Sebelum pulang, biasanya mereka membeli dulu beberapa keperluan dapur. Hari Kamis itu, pasar hampir usai ketika sebuah gerobak besar ditarik 2 ekor kuda yang tampak keletihan dan berhenti di tepi tanah lapang. Siapa pula yang membawa barang dagangan ketika pasar sudah bubar seperti ini? Demikian, banyak orang yang ada di sekitar situ bertanya-tanya. Kusir gerobak, seorang lelaki muda beralis tebal dan berbibir doer turun dari gerobaknya. Sesaat dia memandang berkeliling. Lalu seperti tak acuh ditinggalkannya gerobaknya. Seorang pedagang bertanya, barang dagangan apa yang kau bawa kemari? Apa tidak tahu kalau pasar sudah bubar? Kusir ditanya hanya angkat bahu. Sambil melangkah, dia berkata, "Sebentar lagi majikanku yang punya barang segera datang. Barang dagangan yang dibawanya bukan barang sembarangan. Walau pasar sudah bubar, pasti kalian semua akan tertarik." Kusir itu kemudian lenyap di tikungan jalan. Orang banyak yang masih ada di pasar itu dengan rasa ingin tahu tegak di sekeliling kereta. Setelah lama ditunggu-tunggu, tak seorang pun muncul, baik yang katanya majikan pemilik barang dalam gerobak maupun sang kusir. Orang-orang yang ada di tempat itu kini jadi ingin tahu
barang dagangan apa yang ada dalam gerobak tersebut. Mereka menyingkap 2 lapis karung tebal yang menutupi bagian belakang gerobak. Ketika karung itu tersibak, orang yang tadi menyingkapkan terpekik dan mencelat mental dengan muka pucat. Yang lain-lainnya pun berseru kaget, memandang ke dalam gerobak dengan mata melotot. Yang berkerumun di sebelah belakang coba mendesak ke depan. Tapi begitu ada yang berteriak, "Mayat manusia!" mereka urung mendekat dan pasar itu pun menjadi gempar. Kini tak ada yang berani mendekati gerobak. Semua memandang dari kejauhan dengan perasaan takut dan ngeri. Pendekar 212 Wiro Sableng dan Ningrum sampai ke pasar Kamis justru ketika kegemparan itu berlangsung. Jangan mendekat!" seseorang berteriak ketika Wiro melangkah menuju gerobak. "Ada mayat di dalamnya!" seru seorang lainnya. Wiro tidak peduli. Dia melangkah terus bersama Ningrum. Karung tebal yang baru sebagian tersingkap ditariknya dan dicampakkannya ke tanah. Kini dalam gerobak terpentang pemandangan yang mengerikan. Bukan cuma 1 mayat yang ada situ, tapi 6. Kalau tadi Wiro Sableng tidak menunjukkan rasa takut, namun setelah mengenali 6 sosok mayat dalam gerobak, pemuda ini mau tak mau bersudut mundur 2 langkah dan berpaling pada Ningrum. Suaranya perlahan sekali ketika berkata, "Mereka 6 kelewang maut." Kini Ningrum ikut terkejut. "Siapa yang membunuh mereka? Aku curiga pasti Randu Ireng. Kulihat mayat-mayat itu berada dalam keadaan rusak. Ada yang hancur kepalanya, berlubang dada atau perutnya, atau hampir putus lehernya. Kematian dengan luka mengerikan seperti itu hanya bisa disebabkan oleh cincin baja putih ular kobra. Kalau begitu, orang yang kita cari tak berada jauh dari sini." Wiro membenarkan, lalu cepat mencari keterangan dari orang-orang yang ada di situ. Mereka mengejar ke arah lenyapnya kusir gerobak. Namun tak mungkin untuk menemukan orang itu lagi. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Ningrum. "Kita harus segera meneruskan perjalanan ke Danau Karangkates," saut Wiro. Dia memandang sekali lagi ke arah mayat-mayat malang dalam gerobak itu, lalu cepat-cepat mengikuti Ningrum yang sudah melangkah pergi lebih dulu. Danau Karangkates merupakan danau luas tetapi sunyi. Anehnya, tak ada satu rumah penduduk pun terlihat di sepanjang tepi danau. Tak ada seorang pun dapat ditemui untuk mendapatkan keterangan. "Aneh," kata Ningrum. "Mengapa tak ada rumah di sepanjang tepi danau? Padahal menurutku danau ini pasti banyak ikannya yang dapat dijadikan mata pencaharian. Tentu ada apa-apanya. Jika Ratu Mesum memang tinggal di sini, siapa yang berani ikut-ikutan diam di tempat ini? Tapi di mana bangunan kediaman perempuan itu? Kita sudah mengelilingi tepi danau 1 hari suntuk. Tak ada satu bangunan pun yang kelihatan," kata Ningrum pula. "Kalau saja aku tahu suasananya seperti ini, pasti aku akan lebih banyak bertanya pada kakek segala tahu itu." Keduanya lalu duduk di atas batang kayu tumbang, memandang ke tengah danau. Tiba-tiba, Ningrum menunjuk. "Lihat, ada orang berperahu di tengah danau." Wiro cepat berdiri, memandang ke tengah danau. Memang dilihatnya ada sebuah perahu meluncur cepat menuju tepi sebelah timur. Dari kejauhan, terlihat hanya ada 1 orang di atas perahu itu. Orang ini mendayung perahu dengan mempergunakan kedua tangannya kiri kanan. "Orang itu mengenakan pakaian merah," kata Wiro. "Kita kejar ke arah timur. Pasti itu Ratu Mesum." Maka kedua orang itu pun berkelebat menuju ke timur. Ternyata perahu lebih cepat dan lebih dahulu mencapai tepi danau sebelah timur daripada kedua orang itu. Dan pada jurusan dari mana sebelumnya mereka melihat perahu merapat, justru mereka tidak menemukan apa-apa. "Aneh, kemana perginya orang tadi?" ujar Wiro Sableng sambil memandang berkeliling. "Perahunya pun ikut lenyap," menyauti Ningrum.
Mungkinkah tadi kita hanya melihat bayangan hantu? Keduanya memeriksa dengan teliti tepian danau di jurusan mana tadi mereka melihat perahu terakhir kali. Benarkah yang mereka lihat hantu danau? Aneh, kemana perginya orang tadi ya? Ujar Wiro Sablang sambil memandang berkeliling. Perahunya pun ikut lenyap, menyauti Ningrum. Mungkinkah tadi kita hanya melihat bayangan hantu? Keduanya memeriksa dengan teliti tepian danau di jurusan mana tadi mereka melihat perahu terakhir kali. Keduanya memeriksa dengan teliti tepian danau di jurusan mana tadi mereka melihat perahu terakhir kali. Tepian itu tidak seperti tepian lainnya, penuh ditumbuhi rumput air, semak belukar dan pohon-pohon lurus tinggi seperti ilalang. Aku akan turun ke air, kata Wiro. Mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat dari darat. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro turun ke air. Air danau di bagian tepi itu ternyata hanya sampai sepinggang. Wiro menyibakkan rumput dan alang-alang air, memperhatikan setiap bagian tepi danau dengan teliti. Dekat sebuah pohon waru yang tumbuh menjorok miring ke danau, tiba-tiba Wiro dapatkan sebuah lubang setinggi kepala dan cukup lebar untuk dimasuki dua orang sekaligus. Wiro lambaikan tangannya ke arah Ningrum, memberi isyarat agar perempuan itu turun ke air. Begitu Ningrum di sebelahnya, Wiro menunjuk ke arah lubang. Apa pendapatmu? Tanya pendekar 212. Orang dan perahu tadi kurasa pasti masuk ke dalam lubang ini. Kalau tidak, masa akan bisa lenyap begitu saja? Kalau begitu, mari kita menyelidik ke dalam. Keduanya lalu masuk ke dalam lubang di tepi danau itu. Di sebelah dalam, ternyata lubang ini merupakan sebuah terowongan panjang. Makin ke dalam, air yang mengalir dari danau semakin dangkal dan bersibak ke arah dua terowongan lain yang terletak di kiri kanan terowongan utama. Di persimpangan tiga terowongan ini, mereka menemukan sebuah perahu yang masih basah. Wiro melangkah terus memasuki terowongan utama diikuti oleh Ningrum. Memasuki terowongan sejauh 20 tombak, tanah terowongan tampak kering dan makin ke dalam makin menurun. Hingga akhirnya mereka sampai di hadapan sebuah pintu gerbang aneh terbuat dari akar pohon bakau. Pada bagian atas pintu gerbang ini terdapat dua rangkaian tulisan berbunyi, pintu sorga, pintu neraka. Dari belakang pintu gerbang tampak lapisan asap tipis. Dari arah ini pula tercium bau harum. Aku khawatir asap itu mengandung racun berbahaya, bisik Wiro. Bisakah kau berjalan dengan menutup penciuman? Ningrum mengangguk. Sebelum melangkah melewati pintu gerbang aneh itu, Wiro kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan lalu memberi isyarat agar Ningrum segera mengikutinya. Selewat pintu gerbang, tanah terowongan itu ternyata dilapisi batu pualam berwarna putih berkilat. Di kiri kanan dinding pada jarak-jarak tertentu terdapat obor aneh yang terbuat dari kayu hitam kecil tanpa minyak. Tak lama kemudian, asap putih tipis yang menabur bau harum tadi lenyap. Wiro dan Ningrum buka jalan pernapasan dan penciuman masing-masing. Keduanya sempat tersengal-sengal karena menutup pernapasan begitu lama. Ada ruangan besar di depan sana, bisik Wiro. Hati-hatilah, katanya kemudian memperingatkan. Tulisan di pintu kayu tadi mengundang kesenangan berbau maut. Ruangannya kemudian mereka masuki keseluruhannya dilapisi batu pualam, mulai dari lantai sampai dinding dan langit-langit. Memandang berkeliling, kedua orang itu mendapati ruangan tersebut tak ada jendela, tak ada pintu. Buntu. Aku merasa gerak-gerik kita diawasi, bisik Wiro. Iya, aku juga merasa begitu. Pasti, saut Ningrum. Lalu tanyanya,
Kemana lenyapnya orang berpakaian merah yang kita lihat di atas perahu tadi ya? Tiba-tiba dari bagian ruangan arah mereka masuk tadi terdengar suara besiur amat halus, dan dari atas mendadak turun sangat cepat sebuah lapisan dinding yang langsung menutup mulut ruangan. Kita terjebak, bisik Ningrum tegang. Tenang saja, pasang mata dan telinga baik-baik, balas berbisik Wiro. Aku akan memanggil tuan rumah, katanya kemudian. Setelah memandang berkeliling, Wiro lantas berseru. Ratu Mesum, apakah kami berada di tempat kediamanmu? Tak ada jawaban. Suara seruan Wiro menggema menggedikan dalam ruangan batu pualam itu. Ratu Mesum, apakah kau ada di sini? Keluarlah. Kami datang membawa maksud baik, hanya untuk minta bantuan. Mendadak, terdengar suara tawa cekikikan. Meski tegang, namun kedua orang itu maklum kalau mereka saat itu memang memasuki tempat kediaman Ratu Mesum karena suara tawa itu adalah suara tawa perempuan. Terdengar lagi suara besiur seperti tadi. Menyusul, secara tiba-tiba dinding di hadapan mereka membuka dan kelihatan sebuah lubang berukuran 1 kali 1 tombak. Bagian dalam lubang ini memiliki lantai yang meninggi di sebelah belakang. Dari lantai yang miring ke atas ini mendadak meluncur sebuah benda. Ketika benda itu jatuh dan tergelimpang di hadapan mereka, kaget Wiro dan Ningrum bukan kepalang. Perempuan ini malah sampai membuang muka. Benda yang tergelimpang di lantai itu ternyata adalah sesosok tubuh lelaki dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Melihat kepada wajahnya, jelas dia masih sangat muda dan berbaris cakap. Pada lehernya terdapat luka besar yang masih mengucurkan darah segar. Wiro Sableng memaki panjang pendek dalam hati. Sementara Ningrum seperti menyesali mengapa dia sampai berada di tempat celaka seperti itu. Buset, apa-apaan nih? Mendadak terdengar lagi suara bersiur. Lantai batu pualam di mana mayat pemuda itu menggeletak bergeser ke kiri dan ke kanan meninggalkan lubang di sebelah tengah. Sosok tubuh telanjang itu jatuh ke dalam lubang dan kedua sisi lantai menutup kembali. Anehnya, noda-noda darah yang tadi jelas terlihat menggenangi lantai kini lenyap bersih entah kemana. Di saat yang sama, kembali terdengar suara tertawa panjang. Begitu tawa lenyap, dalam ruangan itu tercium bau harum. Lalu langit-langit yang terbuka secara aneh melayang turun sesosok tubuh berpakaian merah. Dengan gerakan sangat ringan, tanpa mengeluarkan bunyi sama sekali, seolah-olah menginjak kapas, sosok tubuh itu memijahkan kedua kakinya di atas lantai batu pualam. Wiro Sableng terkesiap tak berkedip menyaksikan orang yang tegak di hadapannya, sedang Ningrum merasakan wajahnya menjadi merah. Meskipun dia ingin memalingkan muka, namun tetap saja ia pun ikut-ikutan memandang dekat ke arah orang yang ada di hadapannya itu. Orang ini ternyata adalah seorang perempuan berparas sangat cantik, berkulit putih. Rambutnya disanggul ke belakang dan pada bagian kepala di atas keningnya ada sebentuk mahkota kecil. Dia tersenyum sambil memain-mainkan ujung lidah di sela bibir. Lidah yang basah itu tampak merah segar, sedang deretan gigi-giginya tampak putih rata. Si jelita ini mengenakan selai pakaian panjang menjelah lantai berwarna merah terbuat dari kain tipis atau mungkin sutra. Demikian tipisnya pakaian ini hingga tubuhnya di sebelah dalam yang tidak berpenutup apa-apa terlihat dengan jelas. Wiro garuk-garuk kepala. Namun begitu ingat, dia segera menjurah. Tentunya kami berhadapan dengan Ratu Mesum yang terkenal itu. Yang ditegur tidak menjawab, malah terus memainkan ujung lidahnya. Kami datang dari jauh untuk memohon bantuan Ratu, kata Wiro lagi. Kini sepasang mata perempuan cantik itu memperhatikan pemuda di hadapannya mulai dari ujung rambut sampai ujung jari.
Bagaimana kelanjutannya? Apakah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berhasil meminta bantuan Ratu Mesum? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.